Tuhan berkati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya, supaya semakin hari Anda semakin kuat dan gagah perkasa. Ya, kalau kita cuma dengar pesan Tuhan, tapi kita nggak benar di hadapan Tuhan, maka pesan Tuhan tidak terjadi tergenapi dalam hidup kita. Tapi ketika engkau benar, maka apa yang Tuhan sampaikan benar-benar terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya persilakan Ibu Gembala Deborah Suhartini dari Pare, ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Dengar baik-baik, ya. Saya persilakan Ibu Gembala Deborah Suhartini. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Lingling. Saya percaya ini semua juga karena perkenanan Tuhan. Dan terima kasih kita semua sudah dilayani dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap kita semua bisa fokus dengan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah dan firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana menang menghadapi ujian kekudusan. Bagaimana menang menghadapi ujian kekudusan. Kalau saya perhatikan semua pesan-pesan Tuhan selama ini, bahwa semua itu tidak terlalu sulit kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melekat kepada Tuhan itu memang harus ada sesuatu yang kita miliki. Kalau kita pelajari di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Wahyu 4 ayat 8 itu dikatakan bahwa dan keempat malaikat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah, kita lihat di sini dalam satu ayat ada 3 kata yang diulang sampai 3 kali, ya. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat, kita tahu bahwa Tuhan kita itu punya karakter yang banyak. Tapi di sini namanya karakter kekudusan itu sangat dapat penekanan yang lebih karena dalam satu ayat itu 3 kali dinyatakan. Jadi kekudusan itu merupakan hal yang harus kita perhatikan dan itu penting. Alkitab katakan tanpa kekudusan engkau tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan atau kita tidak bisa melihat Allah. Ya, kita tepatnya lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15. Katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama ya, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi kekudusan ini merupakan hal yang harus kita perhatikan untuk supaya kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan Allah, maka kita bisa rasakan kasih-Nya, kita rasakan dapat kekuatannya, kita dapat cintanya, dan kita dapat berkat-Nya. Jadi ini, saudara, kita harus bisa menang mengalami kekudusan. Tapi ngomong-ngomong tentang kekudusan, apa sih sebenarnya ujian kekudusan itu? Kata ujian, ya, saudara tahu kan kalau anak kita sudah sekolah dalam kurun waktu atau kita telah menempuh sesuatu pelajaran, lalu pasti di ujung itu sebelum selesai kita dapat reward, kita dapat sertifikat atau ijazah, kita
diuji dulu. Ujian itu sebenarnya untuk mengukur pencapaian kemampuan setelah kita mengalami serangkaian proses pembelajaran. Itu namanya ujian. Kalau dikatakan ujian kekudusan, itu artinya bahwa hidup karakter kita itu diukur pencapaian karakter kekudusan seseorang setelah kita menjadi anak Tuhan. Ada yang 5 tahun, ada yang dari kecil, bahkan mungkin ada yang baru beberapa bulan. Tetapi apapun itu, saudara, kita itu harus diproses dalam masalah kekudusan. Karena dikatakan tadi, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Bagaimana kita dapatkan segala hal yang Tuhan inginkan terjadi kalau kita tidak lulus dalam ujian kekudusan ini? Makanya kita harus perhatikan, apa sih sebenarnya arti kudus? Saya dulu berpikir bahwa kudus itu harus suci. Apa bisa? Menurut saudara, bisa nggak kita hidup kudus? Ya, waduh, nggak mungkin, Bu. Harus tidak boleh ada dosa. Ya, saudara, sebenarnya yang dimaksud dengan kudus itu bukan tidak ada dosa, bukan suci dan sebagainya. Kudus yang berasal dari kata kados, bahasa Ibrani, itu artinya dipisahkan, ya, dipisahkan dan dijaga seperti pada saat atau keadaan yang semula. Jadi tetap dijaga kemurnian. Ya, sedangkan terjemahan bahasa Inggrisnya artinya kudus itu di atas rata-rata. Harus tampil beda. Kita itu diselamatkan. Dulu ini ya, pada mulanya kita itu kan menyatu dengan Bapa. Ya, Tuhan itu menyelamatkan kita. Kita itu awalnya itu manusia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan dan penuh kemuliaan Tuhan. Karena itu dia menyatu dengan Tuhan. Tetapi karena dosa sehingga itu terpisah. Dan perpisahan ini yang membuat jarak. Banyak hal yang tidak bisa kita rasakan lagi saat dosa itu ada di dalam kita. Karena itu, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih suasana kemuliaan kerajaan itu kembali ke dalam hidup kita? Ya, kita harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan peragakan ya bagaimana pada saat saudara dan saya dulu, sejak saudara terima Tuhan secara pribadi, saudara terima Yesus secara pribadi, hidup dosa kita diampuni dan ditanggung oleh Tuhan. Saya bawa ini kain putih dan ini saya pakai sebagai tanda bahwa saya sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Dikuduskan itu artinya saya sudah diampuni dosa saya dan saya dipisahkan dari yang lain. Karena itu saya harus jaga kekudusan yang Tuhan sudah mulai dalam hidup saya sejak saya terima Tuhan. Ya, dan jadi kekudusan itu bukan produk dari hasil usaha manusia, bukan. Kekudusan itu berasal dari produk roh yang ada. Namanya saja Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri kita ini akan menuntun kita dari hidup dalam kekudusan. Jadi bukan kita bilang, oh aku nggak bisa hidup kudus, itu alasan. Kita tidak mungkin kalau ada ayat mengatakan kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan tidak pernah mempunyai tugas atau perintah yang kita nggak mampu, ya kan? Kalau kita mengatakan, aduh, nggak mungkin aku bisa hidup kudus. Saudara, kalau saudara mengatakan begitu, sebenarnya saudara sudah ada mental block. Mental block itu ya seperti itu, nggak mungkin, susah, nggak bisa aku. Belum sudah kalah. Tapi saya mau katakan, ya, Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita dan Roh Allah ada di dalam diri kita. Itulah yang menjamin kita untuk bisa tetap menang melawan hal-hal yang bisa menodai hidup kita.
Jadi saudara, dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, ya. Jadi saya harus jaga kekudusan, saya jaga kemuliaan yang Tuhan sudah mulai dalam hidup saya. Saya tidak akan sembarangan duduk, saya tidak akan sembarangan bersandar, karena saya tahu baju saya putih, jubah saya putih. Itulah orang yang menyadar akan kasih karunia. Dia nggak sembarangan hidup. Sudah tahu kalau campur dengan ibu-ibu di sana itu yang suka ngerumpi, saya bisa katut-katut ikut ngerumpi. Nah, kita harus bijaksana. Rubah orang-orang yang negatif, yang suka ngerumpi itu, ajak mereka nyanyi kah? Ajak kita ajak bersih-bersih di gereja kah? Atau apa? Jadi rubah semua yang negatif yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang positif. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita yang katut atau terpengaruh untuk melakukan hal yang negatif di sekitar kita. Karena kita ini sudah dikuduskan, kita sudah dipisahkan dari dunia dan hidup untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kudus itu bukan kita berusaha untuk hidup suci, bukan, tapi kekudusan itu sudah otomatis kita terima. Ya, asalnya sebenarnya kita itu sudah dapat kemuliaan, tapi karena dosa. Tapi karena kita sudah percaya Yesus, maka kekudusan dan kemuliaan itu sudah diberikan kepada kita. Sekarang kita tinggal menjaga, ya, menjaga. Nah, sampai saat ini seberapa persen kita bisa menjaga agar tidak ada noda dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Sudah tahu kalau saya melakukan itu, ada kemungkinan besar saya jatuh, ya jangan diikuti. Ya, kalau kita sudah tahu kalau berteman dengan dia, memang enak, seru, asik, tapi ujungnya saya jadi bisa pergi, aku nggak bisa doa, ya jangan dilanjutkan. Jadi kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, tolonglah saya supaya aku bisa jaga baju putih, jubah putih ini. Ini kain yang jubah kekudusan Tuhan. Nah, sekarang saudara, apakah kita bisa? Coba dilihat dalam Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 3 ayat 31, ya. Yohanes pasal 3 ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas, di atas siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, yang berasal dari termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semua. Jadi jelas sekali, kita ini memang berasal atau lahir di bumi. Tapi sejak kita terima Yesus, kita itu dilahirkan baru, dan kita itu lahir dari Allah. Dari atas. Jadi kalau ditanya, kamu dari mana? Saya dari sorga, tapi lahir di Malang. Saya orang Malang. Tapi sebenarnya dari mana kita? Dari sorga. Ya kan? Karena ya kita dari sorga dilahirkan kembali, maka hidup kita itu bisa di atas rata-rata. Kita punya kemampuan lebih dari kebanyakan orang. Karena apa? Tuhan kasih kita spesial, kekuatan. Jadi bukan tidak bisa kita mengalahkan ujian kekudusan. Bisa, karena kita semua berasal dari sorga dan di atas rata-rata. Saudara bisa mengatasi rasa marah. Saudara bisa mengatasi kalau saudara disolimi orang, dikhianati orang, dibenci, atau saudara bisa. Cuma karena kadang kita kenaan, ya, dia sudah rusak nama baik saya. Enak kalau dia nggak ditegur, enak kalau nggak dibalas. Saudara, sejujurnya kalau kita balas itu, kita mungkin rasa enak di sini, puas, tapi sebenarnya kita kalah. Tapi biarkan tetap berpikiran seperti Daud, ya. Mungkin Tuhan pakai dia untuk menguji saya. Selalu berpikir, dulu saya pernah mengalami kecewa. Dari jemaat kecil, saya didik sampai dia besar, saya sekolahkan. Setelah besar sudah
waktunya ngunduh ya istilahnya, dia bisa pelayanan di gereja, dia terpengaruh temannya dan pindah ke gereja lain. Waduh, rasanya di sini itu, aduh rasanya sedih, kecewa. Tapi satu saat di situ saya datang ke Tuhan dan Tuhan bilang, semua jiwa itu aku punya, nak. Jadi di situ saya dirubah mindset saya bahwa kemanapun ya sudah itu milik Tuhan. Sejak dirubah itu hidup saya berubah. Jadi kamu mau bergereja kemana silahkan ya, kalau masih tetap di dalam pengembalaan saya akan layani. Tetapi saya tidak lagi sekarang kalau ada jemaat pindah ikut suaminya atau pindah ikut istrinya karena menikah atau sekolah atau apapun itu, hati saya sudah freedom. Saya nggak ngalami itu. Kenapa? Karena saya belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita bisa untuk menang atas ujian kudusan. Lalu sekarang kenapa sih Tuhan menyuruh kita untuk hidup kudus sama seperti Dia? Ya jelas ya, karena Bapak kita ini adalah kudus. Otomatis Dia itu ingin kita pun juga menjaga kekudusan kita. Saudara, di mana sih ada bapak yang atau orang tua yang nggak pingin hidup bersama dan kumpul dengan keluarganya atau anaknya? Bapak kita itu kenapa menghendaki kita menjaga kekudusan dan hidup dalam kekudusan? Karena yang pertama, saudara catat ya, mengapa kita harus mengapa kita harus menang mengalami ujian kekudusan ini? Yang pertama karena Tuhan itu ingin agar bisa hidup bersama dengan kita. Saya akan tunjukkan ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15, seperti yang tadi saya katakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Tuhan kita, Bapa kita kudus, maka kita pun juga akan kudus. Kudus dengan kudus. Sama-sama dia kudus karena dia Tuhan. Nah, kita sudah dikuduskan. Berarti kalau kita menjaga hidup kita tetap kudus, maka Bapa kita itu bisa bergaul dengan kita. Wow, ini sungguh sangat indah. Kalau Bapa kita, Roh Kudus, bisa menyatu dengan kita menyatu dengan Bapa. Hal-hal yang sulit itu terasa ringan. Hal-hal yang berat terasa enteng. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Hal yang tidak bisa. Saudara, saya ada pelayanan di Bali, saya ada pelayanan di Jakarta. Saya memang sudah suami sudah pulang ke sorga, dan saya harus belajar mandiri. Saya tidak bergantung kepada orang. Saya harus driver sendiri dari Kediri ke Bali, dan selama ini sudah 6 kali ya pelayanan di sana, dan terakhir bulan Januari saya ke Jakarta juga, saya drive sendiri. Kalau Tuhan sudah kasih Roh Allah ada di sini, apa yang tidak mungkin saya lakukan itu bisa, asalkan itu tadi saya, kalau Bapa atau Roh Kudus itu ada di dalam saya dan saya di dalam Dia, maka hal-hal besar itu bisa saya hadapi. Dan saudara tahu selama 12 jam, jadi dari Kediri sampai ke Bali itu 12 jam. Kemudian dari Kediri ke Jakarta itu juga 12 jam. Memang lebih jauh ke Jakarta daripada Bali, tapi Jakarta itu kan banyak tol, jadi jalan tol terus. Kalau Bali itu hanya sampai di Probolinggo, kemudian selanjutnya sampai Bali itu harus naik darat, ya, lewat darat maksud saya. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita lihat, jadi mengapa Tuhan ingin agar kita hidup dalam kekudusan? Yang pertama karena Tuhan ingin hidup bersama dengan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan inginkan agar kita itu menjaga hidup dalam kekudusan? Karena Dia itu ingin menyatakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kita lihat dalam
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dikatakan, sudah perhatikan di sini, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Tuhan ingin bersama kita melakukan perkara-perkara besar. Bagaimana Tuhan bisa membuat perkara-perkara besar pada gerejanya pada akhir zaman ini kalau gereja tidak menjaga hidup dalam kekudusan, atau kita tidak bisa menang mengalami kekudusan itu. Ya. Jadi kita, Tuhan ingin menyatakan perkara-perkara besar di akhir zaman ini melalui hidup Bapak Ibu, ya, supaya tetangga, teman, dan orang-orang di sekitar kita itu mereka bisa melihat, mengalami pertolongan Tuhan. Satu-satunya yang bisa diharapkan Tuhan adalah saudara dan saya, karena kita orang-orang yang sudah ditebus. Tuhan ingin menyatakan lewat saudara perkara-perkara besar, membuat mujizat, membuat tanda-tanda yang ajaib, menjadi saluran berkat, sehingga dunia akan tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Dan kalau kita tidak menang dalam ujian kekudusan ini, bagaimana Tuhan bisa menyatakan, mendemonstrasikan kerajaannya, ya, kepada dunia? Kita, orang atau gereja ini satu-satunya yang akan memanifestasikan, karena kita adalah terang dunia. Kristus yang ada dalam diri kita, kita menjadi terang dunia. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan bercahaya karena mereka melihat kasih terang Tuhan ada dalam diri kita. Di dalam Mazmur 108 ayat 14 juga katakan, dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah, ya, ada nyanyian mengatakan, dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah. Jadi dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar. Saudara, saya yakin kita semua yang hadir di Zoom ini, saudara akan bersama Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Ya, saya dengar kesaksian-kesaksian yang ajaib yang telah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu karena harus ada kerjasama. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah tanggung semuanya dan itu finish. Udah selesai. Jadi bagian kita hanyalah, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan harus lakukan. Dan Tuhan sudah melakukan bagiannya. Tinggal bagian kita adalah menang, menjaga pakaian putih, jubah putih. Ini berbicara tentang kekudusan. Ya, jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Karena Tuhan ingin hidup bersama kita. Yang kedua, Tuhan ingin bersama kita melakukan perkara-perkara besar. Jadi kenapa kita harus menang menghadapi ujian kekudusan? Yang ketiga, karena Tuhan ingin menyingkapkan hal-hal yang baru di zaman ini kepada kita semua sebagai gerejanya. Ada banyak hal-hal yang tidak dibukakan pada zaman rasul-rasul, pada zaman perjanjian lama, dan itu akan dibukakan pada akhir zaman ini dan kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan akan menyingkapkan semuanya itu bila hidup kita itu kudus. Salah satu contoh, ya, di dalam kitab Daniel pasal 1, kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, ya, dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal supaya ia
tak usah menajiskan dirinya. Jadi saudara, saya percaya saudara tahu semua ya tentang Daniel itu. Dia terpilih menjadi kelompok orang-orang muda yang berhikmat, yang punya perawakan yang bagus, dan dia itu bukan hanya secara fisik dia bagus, tetapi dia punya karakter yang ajaib, yang hebat, yang baik, karena dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan atau santapan yang baru dipersembahkan kepada Baal-Baal. Dan dia nggak mau lakukan itu, dan ya bahkan dibuat lomba ya. Kalau kamu biarkan aja aku makan sayur-sayuran, kamu akan lihat nanti bagaimana. Dan ternyata benar, walaupun dia makan hanya dengan sayur-sayuran, tapi tubuhnya sehat. Ya, itu terbukti bahwa yang membuat tubuh sehat itu bukan karena makanan, tapi karena hidup dalam kekudusan. Saudara, saya punya kesaksian sedikit pada waktu saya kuliah dulu. Itu selama 4 tahun, kami dididik setiap hari itu makan cuman sama sayur merdeka. Itu sayur sop. Jadi sama wortel sama gubis ya. Jadi selama bertahun-tahun itu makanannya itu aja. Loh, apa nggak ada dana? Ada. Memang sengaja sekolah itu mendidik kita karena alasannya begini. Kalian diajari, mulai dibiasakan kalau nanti sewaktu-waktu melayani di daerah tandus, tidak ada apa-apa, kalian sudah biasa makan tidak enak. Jadi makan tidak enak itu sudah biasa ya. Jadi pagi kami makan hanya dengan bubur, terus sama ikan asin yang dibakar tanpa minyak. Kemudian siang malam itu nasi tanpa lauk dan hanya dengan sayur. Jadi sayur itu sop itu loh. Ya, itu aja selama 4 tahun. Kita makan pesta, kita makan daging itu bisa dihitung jari dalam setahun. Pada waktu ada acara-acara wisuda, kalau ada pertemuan doa puasa di kampus kami, nah kami baru makan itu. Jadi, tapi saudara percaya nggak? Selama 4 tahun itu saya nggak pernah sakit. Tubuh saya itu jauh lebih besar dari sekarang. Dulu waktu remaja atau mudanya saya malah gemuk ya. Kalau sekarang sih enggak. Di sini benar-benar saya diasingkan dan dibedakan ya. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, justru di saat kita mentahir, di saat kita memisahkan dengan kebiasaan hidup dunia, justru disitulah berkat pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan. Kita lihat apa yang dilakukan Roh Kudus kepada Tuhan kepada Daniel. Saat dia tidak menajiskan diri, dikatakan dalam ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan juga kepandaian serta berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, ternyata Tuhan itu membukakan banyak hikmat dan berbagai pengetahuan di saat Daniel itu tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang dipersembahkan oleh raja. Saudara, saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan itu kepada Daniel, akhirnya dia bisa mengartikan mimpi karena diberi hikmat dari Tuhan yang tidak diberikan kepada pemuda-pemuda yang lain. Justru disitulah menjadi titik lompatan sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh di Babel. Tuhan ingin mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, dan Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia surga kepada kita yang bisa menang menghadapi ujian kekudusan. Saudara, Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia surga, Tuhan bukakan hal-hal yang tersembunyi yang sudah berabad-abad, itu akan dibukakan di akhir zaman ini, karena
karena dia ingin menggenapi semua firman-Nya. Amin. Dan Yusuf juga begitu. Dia tidak menajiskan diri walaupun dia itu sudah dirayu-rayu sama tante Potifar ya. Tapi dia tetap tidak menajiskan dirinya. Dia ingat bahwa dari mana dia diambil, Tuhan sudah baik, begitu baik kepadanya. Mana mungkin aku harus mengkhianati dia dengan saya melakukan dosa seperti ini. Jadi saudaraku, sebelum kita jatuh dalam dosa atau kita melakukan dosa, kita harus berpikir, kita harus minta pengertian dari Tuhan ya. Apakah pantas, apakah layak kalau saya melakukan itu? Sementara tubuhku, jiwaku ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi, aku nggak mungkin mau melukai atau mengkhianati kasih Tuhan kepada kita. Karena itu, saudara, kita lihat endingnya kehidupan Daud, karena dia menjaga hidup kudus, ada pengurapan yang turun atas hidupnya. Karena orang yang diurapi itu Tuhan akan buat terus dia next level, ya. Dan sampai kita lihat bagaimana dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir karena dia tetap menjaga, dia menang terhadap ujian-ujian kekudusan. Bahkan terakhir dia ketemu saudara-saudaranya datang kepadanya, seharusnya dia, wah ini saudara-saudaraku yang dulu pernah menyakiti saya, yang dulu pernah membuang saya ke sumur dan macam-macam ya, tapi dia tidak punya rasa balas dendam atau sakit hati. Nah, kenapa? Hatinya sudah teruji, lulus dalam masalah kekudusan sehingga ada berkat dan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan Alkitab menuliskan di mana saja Yesus berada, di penjara itu Tuhan urapi sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Bukankah kita hari-hari ini juga begitu? Kita inginkan apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita itu diberkati oleh Tuhan. Kita mau bekerja jualan di pasar, kita mau jualan baju, jualan atau mungkin hal-hal yang sederhana, tapi itu akan diberkati Tuhan. Saudara, apabila kita bisa menang menghadapi ujian kekudusan, mungkin hanya sepele ya, nggak sampai diajak kayak Yusuf itu, tapi kita bangun tidur, diuji hanya dapat WA, kita WA nggak dibales-bales, misalkan, itu kita sudah mulai sudah agak jealous gitu. Nah, itu kita harus bisa mengalahkan seperti itu. Oh, mungkin dia lagi repot. Oh, mungkin dia kehabisan baterainya lowbat. Oh, mungkin gitu ya. Kita harus sebelum kita bereaksi, sebelum kita berespon, kita harus duduk, diam, dan pelajari. Apakah layakkah aku harus marah? Apakah ini Tuhan sedang menguji saya supaya aku bisa tampil sebagai emas murni? Ya, dulu saya sering kali langsung respon negatif, tapi karena Tuhan terus mengupgrade diri saya, jadi saya terus belajar untuk tanya dulu ya, maksudnya break dulu, diam dulu, apakah saya bagaimana saya harus berespon gitu ya. Jadi kita kalau berespon itu harus diam dulu dan baru kita bertindak. Jangan bertindak dulu baru mikir. Ya, tapi berpikir, tenang dulu, kalau perlu berdoa dulu baru membalas meresponi itu. Jadi kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi kenapa alasan Tuhan itu ingin agar kita menang menghadapi ujian kekudusan ini? Karena dia ingin menyatakan, menyingkapkan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang poin yang terakhir, bagaimana agar kita bisa menang menghadapi ujian kekudusan ini. Yang pertama, saudara, bagaimana caranya? Kita harus hidup takut dan hormat kepada Allah. Ya, supaya kita bisa menang, itu kita harus hidup takut dan hormat kepada Allah. Kenapa Daniel dan teman-temannya bisa berhasil? Karena dia takut sama Tuhan. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena dia takut sama Tuhan. Nah, kita pun juga begitu.
Apakah mungkin aku akan melakukan hal yang sebodoh ini, hal yang dosa ini kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan aku? Jadi kita akan hidup itu. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi bersyukur dan beribadah. Apapun yang terjadi, itu rahasianya supaya kita bisa menang dalam ujian kekudusan, yaitu bersyukur. Saudara, bersyukur itu sebenarnya saudara mengizinkan proses itu dari Tuhan itu berjalan terus. Ya, walaupun memang rasanya nggak enak. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Kadang memang apa yang kita harapkan itu apa yang terjadi kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita maunya hijau, ternyata yang terjadi ya, kadang-kadang berbeda, saudara. Jadi karena kita tidak tahu ada apa di balik semua peristiwa yang sedang terjadi, lebih baik kita bersyukur. Itu paling aman. Bersyukur aja. Kita daripada kita komplain, daripada kita menggerutu, saya sudah berdoa loh, Bu. Tapi kenapa nggak ada jawaban-jawaban? Ya mungkin memang belum waktunya. Karena Tuhan itu ngerti kadar kekuatan saudara. Kalau saudara dikasih sekarang, waduh, langsung kabur, langsung left, langsung nggak ada lagi dalam hadirat Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa saja memberkati kita, memberkati saudara saat saudara butuh hari ini. Tuhan bisa saja menyembuhkan detik ini juga. Tuhan bisa mengabulkan apa saja pergumulan Bapak Ibu hari ini juga. Tapi Tuhan itu juga tahu kekuatan iman saudara dan saya. Kenapa depending? Supaya apa? Kita itu punya habit kebiasaan yang dekat sampai iman kita kuat. Dan nanti kalau belum kuat, baru dikasih berkat jasmani, kita sudah lupa berdoa. Kita sudah tidak lagi memuji Tuhan. Kita shopping terus, kita ribut, kita sibuk dengan berkat-berkatnya. Nah, Tuhan kita itu nggak mau saudara dan saya binasa. Jadi Tuhan tahu kadar kekuatan kita. Jadi mengucap syukurlah. Kalau belum, Tuhan terima kasih. Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, Tuhan aku percaya bahwa Engkau tidak pernah lalai. Tuhan itu sepasti fajar di pagi hari, Bapak Ibu. Yang tidak pernah kita berdoa supaya matahari itu muncul. Pernah kita nggak pernah kan? Karena otomatis itu akan selalu muncul dan terbit untuk menyinari kita seluruh manusia yang ada di bumi ini. Sama, Tuhan aku percaya, mungkin saat ini aku belum mendapat pertolongan, tapi aku bersyukur karena hidup itu lebih penting daripada semuanya. Amin. Jadi hidup itu lebih penting dari semuanya, jadi kita bersyukur. Bersyukurlah buat apa yang sudah saudara terima dan saudara miliki. Jangan bersyukur atau nanti kalau aku sudah dikasih berkat, kalau aku sudah dapat jawaban doa bersyukur. Ya, itu lebih baik. Ya, maksudnya saudara akan bisa mengucap syukur lebih baik. Tapi untuk bisa menang menghadapi ujian itu, saudara harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Saya selalu share kepada teman-teman saya dengan bahasa yang umum, jangan lupa tersenyum ya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan lupa tersenyum. Bahasa saya itu kepada orang-orang teman-teman sekuler saya. Tapi kalau kepada anak-anak Tuhan, saya katakan itu bersyukur. Ya, mengucap syukur. Ya, benar. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, kenapa? Kalau kita tidak mengucap syukur, kekuatan kita itu turun. Tapi kalau kita tetap mengucap syukur, kekuatan kita akan kuat. Ya, kita bisa ucapan syukur itu kayak anak kunci. Ucapan syukur itu akan membuka open heaven. Terbuka, sorga terbuka. Berkat Tuhan justru akan dicurahkan saat saudara mengucap syukur. Pertolongan Tuhan diberikan justru pada saat saudara mengucap syukur. Percayalah dan lakukan. Jadi nomor satu, bagaimana supaya kita bisa menang dalam ujian kekudusan?
Nomor satu adalah ucapkan syukur dan tetap beribadah. Ibadah itu bukan karena supaya, aku tak nang gereja ya, aku tak nang gereja, aku tak nang ibadah, supaya Tuhan berkati saya, supaya sakit saya sembuh, supaya usaha saya lancar. Maaf, bukan itu, saudara. Mungkin awal-awal saudara percaya Yesus bolehlah. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan kita hanya punya motivasi, aku ben laris, biar sembuh, biar berkati, aku tak nang gereja, aku tak ibadah, supaya aku dapat, itu salah, saudara. Tapi hari ini saya ingin rubah cara motivasi saudara. Kita datang beribadah ke gereja itu untuk mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya. Pertama, Tuhan sudah menghapus dosa kita. Yang kedua, Dia memelihara kita by day, ya, dari hari ke hari Tuhan pelihara kita. Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Walaupun mungkin masalah kita belum selesai, tapi syukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Datang menyembah Tuhan. Saya punya kebiasaan di gereja, ya. Bu Lingling dan tim kemarin minggu melayani tempat kami. Jadi jam 8 kita mulai. Setengah 8 kita udah berlutut. Saya dan anak-anak jam 7. Ya. Berlutut untuk apa? Untuk bawa beban masalah ini kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah, tak serahno kowe. Jret. Dan aku percaya, karena kau sendiri yang mengundang kan, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Oke, sekarang saya datang, aku serahkan masalahku. Sekarang masalah kita kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Tuhan. Betul? Nah, karena itu saudaraku terus selebihnya percaya, namanya iman. Percaya masalahku datang Tuhan. Moso bodoh, terserah Tuhan mau selesaikan dengan cara apapun. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita kan. Nah, kemudian saudara mulai melepaskan pengampunan kepada siapa, kalau hati kita merasa tertuduh saya melakukan ini dan itu, bereskan itu. Ya, begitu sudah selesai, sudah mengangkat pujian syukur kepada Tuhan. Jadi jam 8 kita sudah enak, hatinya udah beres. Jadi nyembah itu langsung bisa connect dengan Roh Kudus, langsung connect dengan sorga. Makanya banyak hal-hal terjadi justru bukan saat kita minta, justru saat kita nyembah saja. Tapi kalau saudara di gereja terus dari awal sampai akhir, isinya cuma jaluk-jaluk, minta-minta, pulang, nggak disembuhkan, kecewa, udah nggak mau ke gereja lagi. Betul kan? Ya itu karena kita nggak lulus, kita nggak takut dan hormat sama Tuhan. Pada saat di gereja, hormati Tuhan, sembah Tuhan, senangkan Tuhan, karena Dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Jadi di gereja itu kita bawa pujian, penyembahan, dan yang menikmati adalah sorga, bukan jemaat. Latihan supaya jemaat yang mendengar laguku itu, suaraku itu mereka bisa hancur hati dan sebagainya. Salah. Kita menyanyi, jemaat menyanyi, yang nikmati sorga. Jadi lagu-lagu yang kita bawa adalah harus lagu pengagungan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan atau kita. Ya enak kita. Kalau lagu-lagu misalkan, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Memang enak, kita terhibur. Ya kan? Tapi kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu boleh dinyanyikan saat saudara sendiri, supaya saudara kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau pada waktu ibadah raya, saudara harus nyanyikan lagu hanya untuk kemuliaannya Dia, supaya Dia hadir, dan kalau Dia hadir, pasti Dia akan membereskan semua masalah-masalah saudara, penyakit saudara, nggak usah minta, Tuhan tahu sendiri kalau Roh Allah ada di dalam hidup kita. Roh Allah hadir, maka Dia akan menyelesaikan yang Dia pandang kurang baik. Dia akan membalut hatimu, Dia menyeka, Dia menggantikan air mata kita dengan sukacita. Kalau itu Tuhan nggak usah didikte, itu memang tugasnya. Bagian kita adalah menyenangkan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Hidup takut dan hormat. Yang kedua, bagaimana supaya kita lulus menghadapi ujian kekudusan? Belajar firman. Ada banyak kita gagal, umatku binasa karena nggak tahu firman, nggak punya pengetahuan firman. Doa saja penting,
Doa perlu, tapi firman ini juga. Jadi doa dan firman itu kayak mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Sudah tidak hanya bisa ngeroh berdoa, tapi juga harus punya pengetahuan firman. Kita baca dalam 2 Tawari pasal 3 ayat 14. Ya, yang terakhir. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara belajar firman, makan firman, terus firman itu dimasukkan, terus dipelajari. Bukan hanya dibaca, tapi dimengerti. Saudara penuhkan roh saudara, hati saudara dengan firman. Maka saudara itu punya hikmat. Saudara punya self control, karena nanti saudara PR di rumahnya dicatat Mazmur 119. Di situ itu kuasa firman ditulis semua. Orang suka baca firman, dia itu bisa menahan kakinya dari kejahatan. Orang yang suka firman, dia punya pengertian dan hikmat lebih dari gurunya. Orang yang suka firman, jalannya itu kayak jalan tol, lancar. Karena yang menghambat itu sudah, karena apa? Firman itu kayak pelita, nggak tersandung-sandung, nggak jatuh bangun. Karena firman yang dia jaga disimpan itu yang akan menerangi, oh enggak lah, aku nggak mau belok ke sana, karena hatiku kok nggak srek ya kalau ke sana, hatiku mau ke kiri. Betul, di sana itu ada tabrakan. Untung Tuhan menggerakkan ke kiri. Kenapa? Karena firman itu dikonsumsi terus pagi, siang, malam. Bahkan di Alkitab dituliskan dalam Mazmur 1 itu, seperti orang yang kesukaannya firman Tuhan siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu yang tidak pernah layu daunnya dan apa saja dibuatnya berhasil. Mari saudara lakukan ini. Maka saudara akan pasti bisa menang menghadapi ujian kekudusan. Dan terakhir, saudara harus perbarui pikiran dengan firman. Ya, perbarui pikiran. Pikirkan semua yang baik. Catat dalam Filipi 4 ayat 8 sampai Filipi 4 ayat 8, yang baik yang sedang didengar dan sebut kebajikan, itu pikirkan. Jadi firman dipenuhi, maka firman ini akan memenuhi pikiran. Saudara tidak akan punya pikiran yang negatif, pikiran saudara akan negatif terus kalau hati kita itu tidak penuh firman. Tapi kalau hati kita penuh firman, pikiran kita yang negatif itu akan cepat berubah menjadi positif. Orang berkata negatif, tapi kita bisa melihat selalu positif. Firman. Jadi kita harus melakukan itu. Dan terakhir adalah menjaga hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, sering berdoa, bukan untuk minta. Pernahkah terakhir kapan saudara berdoa tidak minta, tapi berdoa hanya menyembah, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan saja? Lakukan itu, saudara. Yang pertama, beribadah, ya, takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara belajar firman. Kemudian yang ketiga, ubah mindset, pola pikir, dan yang terakhir, menjaga keintiman dengan Tuhan. Saya percaya 4 hal ini kalau kita lakukan, kita menjadi pemenang terhadap ujian kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bu Lindri. Terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Deborah Suhartini Kediri atas penyampaian firman-Nya. Tuhan menyertai, memberkati, dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini luar biasa, mengajarkan supaya semua berkemenangan, hidup dalam kekudusan. Ya, saudara sudah dengar sendiri, tidak cuma dengar, sekarang mulai praktekkan supaya Anda berkemenangan. Dan seperti tadi yang disampaikan, ketika engkau berkemenangan, Tuhan akan sering berbicara, Tuhan akan mempercayakan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Baik itu hikmatnya dan semuanya. Ya, mari benahi hati saudara semuanya, dan kita mau datang kepada Tuhan
Mungkin sebelum doa firman, saya persilakan ada Ibu Deborah, Ibu Gembala Grace Lumampau. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang bisa disampaikan. Ada? Ya. Baik, Ibu. Bu. Baik, Ibu Evangelis Ong Lingling. Pesan Tuhan agar firman Allah yang sudah disampaikan oleh hambanya jangan ditolak, jangan kita jauhkan, tetapi tetap menjadi rema dan menjadi firman gaya hidup. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri, pun Tuhan bilang kuduslah kamu karena aku kudus, itu ya dan amin. Sudah dijelaskan bagaimana kudus, terpisah dari hal-hal yang tidak berguna, tapi memungkinkan karakter Kristus, memungkinkan kebenaran Tuhan itu menjadi pedoman kita, bahkan menjadi kekuatan kita, sehingga dengan kita mempraktekkan firman Tuhan, Tuhan mau supaya namanya semakin dipuji dan dipermuliakan. Untuk hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan beritahu supaya hambanya juga meraih karunia-karunia Tuhan, supaya jemaat yang dilayani bisa ya memperdulikan maunya Tuhan agar mereka terhindar dari hal-hal duniawi. Sedemikian indah Grace Ministry Zoom adalah satu keinginan Tuhan untuk semua kita saling mendoakan dan saling menguatkan, karena saya diperlihatkan ada awan gelap yang berusaha mau menerpa kelompok Zoom ini, tapi tangan yang begitu bercahaya mahal dan awan itu tidak menerpa. Jadi sekalipun banyak serangan balik, Tuhan katakan, tapi tatkala kita undang hadirat Tuhan memenuhi Zoom ini, maka semuanya tidak berguna. Sebab terang benderang ilahi yang menelan kegelapan tersebut. Dan tangan Tuhan begitu kuat, tidak akan biarkan kita dijamah oleh roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, lebih khusus untuk hambanya Ibu Ong Lingling. Tuhan sudah kasih kekuatan ekstra, dan melalui mulut bibir lidahnya, orang-orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, ya, dari berbagai banyak problem hidup tertolong, dan semua yang ditolong Tuhan juga tetap mendoakan hambanya agar rencana Tuhan tetap lancar berjalan dengan baik dan makin bertambah-tambah. Dan Tuhan janjikan Tuhan mau berkati hambanya dan para co-host dengan berkat yang berlimpah-limpah, terutama berkat rohani dan segala aspek hidup, kesehatan, kekuatan, tetap punya motivasi kekudusan, motivasi positif, dan itulah janji Tuhan akan terjadi di saat mana kita memenuhi syarat firman-Nya. Tuhan memberikan pewahyuan maupun pernyataan itu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama dikasihi, disayang Tuhan. Untuk itu mari dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga apa yang kita tabur kita pasti tuai. Itu maunya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhannya yang sudah disampaikan, dan Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya, melalui pesan-pesan Tuhan ini kita semakin mengerti akan rencana dan maksud Tuhan di hari ke depan. Dan saya mengajak semua yang ada di Zoom ini, kita sehati berdoa supaya awan yang gelap itu tidak akan mengenai kita semua, tetapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan,
dan kemuliaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sehingga kita tetap berkemenangan, ya. Berjalan bersama Yesus semakin hari semakin berkemenangan. Terima Amin. kasih Tuhan berkati banyak, Ibu Ibu Gembala. Oli. Sama-sama, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ada lagi yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan? Oke, kalau nggak ada, saya undang Ibu Gembala Feben ini ada nggak ya? Nggak ada kelihatannya ya? Nggak buka kamera. Tadi katanya ada acara ya? Iya, ada acara. Shalom. Ya. Oh, ya Bapak Paulus Aming, Papua. Saya persilakan. Ya, tadi saat ada doa kan Ibu Susi. Ya. Ada seekor ular besar melintang beliau. Baru di situ Tuhan bilang sama Ibu Susi, selagi masih ada kesempatan, benahi hati pikiran baik-baik, benahi hidup baik-baik. Kalau masih ada mungkin rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati, mengaku sama Tuhan, lepaskan semua. Kalau Tuhan panggil pulang, pasti masuk surga. Mungkin tolong disampaikan kepada Ibu Susi. Sekian dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, shalom. Semangat Pak Paulus Aming. Semakin dipakai Tuhan dan dipercaya lebih banyak lagi. Ya, luaskan Roh Kudus berkarya. Hidup Bapak Paulus Aming. Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Ya, amin. Sama-sama. Saya undang Bapak Gembala, ya. Ibu Dini. Ya. Ini saya sebentar saja mau sharing dengan ibu saya. Mungkin saudara-saudara semua tahu kemarin hari Kamis kondisi ibu saya di ICU dengan kondisi yang cukup buruk sekali, dengan tensi 210, 110. Terus habis itu kondisi jantungnya juga cukup parah. Tapi saya meyakini ibu saya nggak kenapa-kenapa. Ini hanya ujian. Terus saya meskipun dengan rasa yang sangat takut, saya jalani, saya berserah pada Tuhan, darah Yesus menyembuhkan ibu saya. Dan siang itu saya WA Bu Lili untuk minta tolong didoakan dengan kondisi apapun, nanti malam Zoom saya akan open kamera di ICU. Ya mungkin karena saya kerja di rumah sakit itu, jadi saya diizinkan keluar masuk, bahkan tidur di ICU itu. Jadi waktu itu di ICU, mungkin saudara semua tahu kondisi saya. Nah, semalaman saya tidur di ICU dengan kondisi yang sangat dingin di lantai. Saya berjuang sekali di situ dan berdoa sambil bersujud di lantai itu. Karena meskipun ada satu tempat tidur pasien yang kosong, saya dipersilakan untuk tidur di situ. Tapi saya takut saya ketiduran pula sampai pagi, saya nggak bisa melihat kondisi ibu saya. Nah, kondisinya tensi turun, bahkan di jam 10 malam setelah Zoom itu 90/50. Itu kondisinya lemah sekali, ibu tidur pulas. Tapi saya tetap berdoa, puji-pujian terus, di sebelahnya sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi kondisinya sudah naik, tensinya 110. 110, naik lagi 120. Akhirnya saya jam 2 sudah rasanya badan membeku sekali di lantai itu dengan selapis karpet aja itu. Akhirnya saya, Tuhan terima kasih, ibu sudah tensinya 120, saya izinkan tidur di tempat tidur pasien itu. Akhirnya saya tertidur sampai jam 4 pagi. Puji Tuhan sampai jam 6 pagi sudah bagus, 120/80, terus di EKG juga kondisinya jantungnya juga bagus. Nah, itu terus dilaporkan dokter,
Kalau kondisinya bagus, besok pagi sudah boleh pulang. Lalu saya juga kaget, padahal kondisinya buruk sekali itu. Terus habis itu saya tinggal kerja jadi hari Jumat langsung itu saya tinggal kerja sampai jam 10. Ponakan saya nungguin ibu saya di situ WA kalau sudah dipindahkan dari ruang ICU. Padahal di ICU itu harusnya 3 hari. Saya sudah siap Tuhan kalau memang saya harus tidur di ICU di lantai itu 3 hari juga tidak apa-apa Tuhan. Saya ikhlas, saya jalani dengan tulus dan untuk berbakti pada orang tua saya. Padahal saya ketakutan kalau saya masuk angin juga, tapi selalu saya sebut darah Yesus melindungi saya dari udara dingin dan kaku semua rasanya badan saya itu. Puji Tuhan, besoknya saya nggak apa-apa, saya masih bisa bekerja. Terus saya itu habis itu siang sudah kondisinya bagus dan bilang kalau dokternya besok pagi sudah boleh pulang. Nah, beneran tadi ini sudah pulang, ibu saya sudah di rumah. Jadi dalam waktu sehari dari ICU, sehari dari kamar, sehari langsung pulang. Itu ajaib, sungguh ajaib pertolongan Tuhan. Itu mungkin dari saudara di Zoom ini melihat kondisi ibu saya yang Kamis, ini Sabtu, sudah berbeda sekali. Puji Tuhan, Bu Lingling atas bantuan doanya. Itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke sama co-host. Ya, puji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Tuhan sangat mengasihi Dini dan ibunya. Pendeta hati Dini yang selalu tekun dan setia mencari wajah Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Maka doa orang benar tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar doamu sehingga ibumu boleh mengalami kesembuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, tetap semangat. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ya, saya undang Ibu Gembala Fiban ini nggak dari tempat ya? Nggak ada AI. Saya undang Bapak Gembala Stefan Moses yang berdoa. Buat firman dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Gembala Budipura. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu, keluarga, dan seluruh jemaat yang ada. Dan berkati kami semua Tuhan melalui taburan firman-Mu, biarlah kami, hidup kami makin hari makin boleh dikuduskan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan biarlah senantiasa menjaga kehidupan kami melalui berdoa, melalui membaca firman-Mu, melalui hidup dituntun oleh Roh Kudus hari lepas hari, supaya kehidupan kami senantiasa menghasilkan kehidupan yang segambar dengan Allah dan juga menjadi pribadi dan karakter yang punya karakter seperti Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati juga ibu daripada ibu yang kesaksian tadi yang pada saat ini di ICU. Mari kita berdoa bersama-sama biarlah boleh mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau tidak dibatasi ruang gerak dan waktu di dalam nama Yesus. Untuk setiap kuasa-Mu Roh Kudus Engkau bekerja, bilur-bilur Tuhan. Kuasa itu menyembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala penyakit yang di dalam tubuh daripada ibu ini di dalam nama Yesus lenyap, hilang dan pergi. Dalam nama Yesus sembuh, 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 sembuh. Terima kasih, kami juga berdoa untuk khususnya Bu Susi. Kami berdoa Tuhan kalau ada ular yang melingkar dalam tubuhnya, sebelumnya Tuhan kuasai kami, keluarga di Zoom ini, satu persatu, sehingga tidak ada serangan balik buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu membungkus kami Tuhan, di dalam nama Yesus, segala roh maut,
yang dilontarkan oleh si ular naga ini, aku perintahkan kau pergi ke dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan ketajamanmu Roh Kudus masuk dalam hati pikiran Bu Susi untuk bisa mengampuni keluarga, mengampuni siapapun, bahkan mengampuni suami dan segala apa yang ada, sehingga hamba-Mu boleh terlepas dari jeratan kuasa kegelapan ini, dari kuasa Lucifer. Di dalam nama Yesus kami minta ikatan ini lepas, dan kau berikan kesempatan untuk hidup Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Itulah harapan kami Tuhan, kasih-Mu biarlah senantiasa menyadarkan hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh doa-doa kami. Kali lagi Tuhan, covering setiap kami semua dengan kuasa darah Yesus, selingkari kami dengan kuasa darah Yesus. Ribuan malaikat jenderal-Mu Tuhan mengelilingi kami dari depan, belakang, samping, kiri, atas, dan bawah. Semua yang ikut Zoom ini, kami percaya kuasa kegelapan tidak senang kalau banyak terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi kebebasan, terjadi kesembuhan. Dan kami percaya bahwa roh kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dalam nama Yesus, sekali lagi kami perintahkan, tidak boleh mengganggu anak Tuhan. Ajari kami terus merendahkan hati kami kepada Engkau. Karena ini adalah semua pekerjaan-Mu Tuhan. Semuanya kami kembalikan kepadamu dan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Stephen Moses atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Bapak Gembala semakin luar biasa. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Berkati. Bagi Anda yang masih bertahan saat ini, jangan lupa hari Senin jam 8 kita ada pujian penyembahan ya. Bagi yang mau melekat sama Tuhan, yang mau memuji menyembah Tuhan, yuk hari Senin jam 8. Dan saat ini kita semua bersukacita, kita semua berdoa juga, dan kita semua mau merayakan hari ulang tahunnya co-host kita Bapak, bukan Bapak, ya masih Koko ini, masih Koko, masih single, Julius Sugiarto Wijaya. Pas sedang lagunya Happy Birthday. Ya, semua bersukacita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday
Ya, happy birthday buat kos kita Julius Sugiarto Wijaya. Ya, mungkin Terima mau kasih menyampaikan. kasihnya atas doanya. Tuhan Yesus memberkati semua yang mengikuti di Zoom ini. Ya, saya undang Ibu Gembala Deborah, masih ada? Ya, Ibu Gembala Deborah mungkin bisa Ya. berdoa buat Julius Sugiarto, mungkin ada pesan-pesan Tuhan, ya. Ya. Kita berdoa ya. Kiarala pashikinarala pasyakarala pasikinarala. Kinarala pasyakarala pasikinarala pasy. Saya mendapat pesan seperti ini, berhati-hatilah, semakin tambah usia, tanggung jawab dan segalanya itu makin besar. Cuman Tuhan pesan berhati-hati, jaga pergaulan, tetap ikuti jalanku, maka aku akan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan, Kau yang mengendalikan kehidupan tubuh jiwa roh. Saudara Julius saat ini Tuhan pakai dia untuk membantu pekerjaanmu di Zoom. Kami percaya Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduannya, mimpinya, masa depannya, keluarga, pelayanannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti dia seumur hidupnya. Karena Tuhan, Engkau bersamanya. Terima kasih Tuhan, sinarkanlah wajah-Mu kepadanya dan berkatilah dia, sehingga dia terus bertumbuh dan berkembang, meluas ke kiri dan ke kanan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui Zoom ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kuatkan dan teguhkan dia, supaya dia terus tetap bisa menjaga dan berhati-hati di dalam berkata-kata, dalam berpikir, di dalam bertindak, mengambil keputusan. Biar hikmat yang dari sorga akan menguasai hidupmu mulai hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Deborah atas doanya, atas pesan-pesan Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bu Deborah sekeluarga. Amin. Sama-sama. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala Deborah Kediri. Mungkin ada pesan Tuhan buat kita semua. Bisa disampaikan? Saya pada waktu penyembahan tadi Bu, saya itu lihat Tuhan dapat mengatakan gini lewat penglihatan ya. Saya lihat ada seorang yang lagi ngunduh gitu ya, panen buah-buahan. Kemudian yang kedua itu melihat balon-balon itu terbang banyak sekali. Dan ini dua hal yang saya dapatkan seperti ini, bahwa tahun ini kita harus bersungguh-sungguh karena Tuhan akan buat namanya berkat yang ini waktunya, ada berkat-berkat yang tadi diceritakan kesaksian Ibu Sapa tadi, yang hari ini malam seperti itu tapi besoknya dia bisa keluar ya. Karena Tuhan akan buat berkat-berkat yang tiba-tiba ya, ada berkat tiba-tiba. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga, berdoa dan tetap jaga kekudusan. Kemudian ada promosi. Tuhan itu bisa membuat promosi, kalau seperti Yusuf dan Daniel dipromosikan Tuhan dalam waktu semalam, dari malam itu di penjara, kemudian besoknya dia bisa di istana negara ya, istana Mesir. Nah, Tuhan juga akan lakukan hal yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi di tahun ini, yaitu dia akan mengusirkan anak-anak Tuhan yang tetap setia di dalam kekudusan, dalam jalan Tuhan. Ya, ada promosi, ada peninggian, dan ada next level gitu ya. Gitu. Jadi itu yang saya dapatkan, terus setia sama Tuhan, dan ini waktunya penggenapan janji Tuhan itu dinyatakan.
dalam hidup kita semua. Terutama yang ada di Zoom ini ya, karena saya beberapa kali itu melihat Zoom ini Tuhan itu cover dengan tenda warna pelangi, yaitu ada jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan firman Tuhan. Terus di sini dulu sudah saya pernah sampaikan, ini adalah kayak itu sumber listrik yang ada di Probolinggo itu apa namanya? Python ya. Ya, Python. Jadi Zoom ini seperti Python. Ada kuasa Roh Kudus yang besar. Kalau saudara datang dengan motivasi salah, saudara pulang maksudnya keluar dari acara ini ya biasa-biasa aja. Tapi kalau saudara ngejar sungguh-sungguh, saudara kan kayak di refresh gitu, saudara kayak di cas ulang. Jadi yang tadinya yang lemah rohnya itu bisa dapatkan, karena di sini sumbernya gitu ada di sini. Itu yang saya dapat ya. Jadi bersyukurlah kalau saudara ditemukan dengan hambanya Ibu Lingling, dan saya juga bersyukur sudah bertahun-tahun saya terpisah, tapi Tuhan pertemukan, dan saya juga disuruh Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Karena itu dengan apa yang saya dapatkan ini saya konfirmasikan supaya kita semua diberkati ya. Tetap kuat, jaga hati, jaga kekudusan, karena Tuhan akan tahun ini buat promosi dan berkat yang suddenly, tiba-tiba. Saudara jangan kaget kalau nanti akan mengalami banyak hal yang terjadi oleh salah satu peserta Zoom tadi ya. Tiba-tiba langsung begitu, dan nanti ada tiba-tiba dari Tuhan kenalkan dengan seseorang yang akhirnya dia bisa bawa saudara yang bukan siapa-siapa langsung dapat promosi yang hebat. Itu Tuhan akan lakukan. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Itu aja, Bu Lingling. Ya, ya, puji Tuhan. Terima kasih atas penyampaian pesan-pesan Tuhannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Deborah Suartini dari Kediri. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semakin yakin dan percaya bahwa ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Ya, semakin Anda melekat, semakin Anda dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang mau memberikan tanggal lahirnya kepada saya, nanti setiap ulang tahun kita akan merayakan dan mendoakan di Zoom ini. Ya, bisa beritahukan kepada saya, chat ke saya atau ke co-host ya. Biar dirayain bersama-sama, ya kan? Syukur nih kalau ada yang kirim kado buat Julius, iya enggak? Tuhan kasih nanti tulang rusuk yang terbaik, yang dari Tuhan. Amin. Itu katanya. Ya, kita mau lanjut lagi. Saya undang co-host, mungkin bisa bantu tayangin. Saudara, saya banyak terima kasih kepada semua yang hadir. Ya, urusan internet Zoom yang kita ikut dari luar negeri, semuanya udah Tuhan siapkan, udah Tuhan sediakan, beres. Dan ini saatnya di mana sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, lebih baik dari awal kita melakukan, ya kita berbagi kasih kepada kaum papa, kekurangan yang tidak berdaya, yang terpuruk. Dan akan diadakan tanggal Oktober dan November. Kalau tahun-tahun yang lalu kita adakan Desember, tapi tahun ini kita akan berbagi kasih Oktober dan November. Bagi Bapak Ibu yang tergerak bisa mengirimkannya, ya seperti yang tertera di sini, donasi bisa berupa uang, pakaian bekas, sembako, dan sebagainya. Ada yang di sebelah timur bisa kirim di tempat dekat di Hotel Maxuan. Ya, ada yang di sebelah barat bisa kirim di Pakuan Indah, bisa kirim di
Jalan Putat Indah Timur, Bapak Gesi Rosalim. Nah, ini tahun lalu punya, tahun 2022 atas partisipasi sumbangan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, ya. Baik dari Surabaya, Jakarta, dan mana-mana, bahkan dari mana tuh? Toraja, ya, semuanya ada. Dan itu adalah teman-teman kita juga yang sangat masuk keluar panti, ya, berbagi kasih. Ini yang di Panti Werda, ya. Ini ada, ya, macam-macam. Ini ya, berbagi. Ya, terima kasih juga kepada co-host. Anda lihat tampilan-tampilan ini bagus ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada usaha, ya, sekarang, ya, share. Anda yang mau, ya, bisa menghubungi co-host kita. Mereka bisa membantu, ya, membantu untuk mendesain, untuk membuat semuanya bagus, indah seperti yang tadi mereka buat. Dan saya minta tolong ditayangkan yang bagian Holy Land, ya. Saudara, berdoa. Anda berdoa. Tuhan bisa memberikan waktu dan kesempatan dan biaya buat kita bisa bersama-sama ikut Holy Land ini Desember selama 14 hari, ya. Tuhan Yesus ajaib, kita diberikan kesempatan untuk merayakan hari Natal di Bethlehem. Dan tempat-tempat yang kita pergi adalah tempat-tempat yang luar biasa. Ya, ini saudara bisa baca, nanti saya juga bisa share ke saudara semuanya. Kita akan pergi ke Rempah, ya, yang luar biasa. Ya, ini Bapak Ibu bisa baca semuanya. Ada ke Laut Merah, Laut ke Gunung Nebo, ke Gunung Sinai, dan ke Gunung Hermon. Ya, tadinya nggak bisa, tetapi puji Tuhan, akhirnya diperjuangkan. Kita bisa masuk ke Gunung Hermon. Yakin dan percaya, berkat Tuhan tercurah dalam hidup semua. Dan kita juga akan mengunjungi Petra. Petra itu adalah 7 keajaiban dunia. Nah, ini saudara lihat biayanya. Mungkin biayanya kalau dilihat sepertinya agak mahal, ya. Karena kita pergi di mana itu adalah high season, ya. Tetapi Tuhan Yesus itu ajaib karena memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama merayakan hari Natal di Bethlehem. Bagi Bapak Ibu yang ingin sekali bisa hubungin saya, ya. Tuhan Yesus menyertai
dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan kembali, saya akan mendoakan, kalian juga berdoa, datang sama Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Ya, nanti Tuhan akan panggil satu persatu, dan Tuhan sendiri yang berbicara langsung